Mereka adalah Jack dan Eddie yang merupakan seorang detektif di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka berdua diperintahkan untuk menangani kasus yang dilakukan oleh komplotan perampok terorganisir yang bernama The Crew. Beranggotakan John, Eji, GC, serta si Yanto, dan mereka dipimpin langsung oleh pemimpin The Crew, yaitu si Garden. Mereka berniat menjalankan aksi perampokan di pagi hari itu yang sangat terencana di bank setempat. Setelah menyamar menjadi staf gedung dan berhasil menyelundupkan senjata, mereka semua pun berkumpul dan mulai menjalankan misinya. Mereka meledakkan sebuah bom C4 hingga merusak jaringan sistem CCTV. Seluruh pengunjung maupun petugas ditodong dengan menggunakan senjata, sedangkan dua dari anggota The Crew bertugas untuk mengambil uang dari berangkas. Hingga pada akhirnya seorang wanita teller bank memencet tombol emergency yang membuat satpam gedung pun akhirnya mengetahui letak perampokan tersebut. Terlihat John yang memaksa wanita teller bank untuk menelepon stasiun televisi. Sementara itu polisi memasuki gedung guna mengepung para komplotan perampok The Crew. Tak lama kemudian helikopter berita pun datang dan mereka disambut oleh pistol dari Eji yang menyamar menjadi satpam gedung. Komplotan perampok itu pun pergi meninggalkan gedung dengan menaiki sebuah helikopter, dan setelah mereka mendarat di suatu tebing, mereka pun meledakkan helikopter itu. Kelima anggota The Crew pergi menggunakan kendaraannya masing-masing dan misi perampokan mereka di hari ini pun berjalan mulus. Semulus para koruptor yang mengambil uang para rakyat kecil. Dan inilah pengambil. Setelah mendapatkan kabar dari atasannya, Jack dan Eddie mendatangi TKP untuk menggali informasi tentang aksi perampokan itu. Sementara itu, di hari yang sama, seorang anggota The Crew lainnya bernama Ghost telah bebas dari penjara oleh karena tertangkap di saat menjalankan misi perampokan yang terjadi 5 tahun yang lalu. Karena rindu dengan rekan-rekannya, Ghost pun mendatangi komplotannya secara mendadak di sebuah pertemuan kecil milik The Crew. Namun kehadirannya tidak disambut baik oleh The Crew dan suasana di ruangan itu pun berubah menjadi tegang, terutama si Yanto yang telah bertunangan dengan mantan pacarnya Ghost, yaitu si Yanti. Ghost menawarkan sebuah misi perampokan mobil pengantar uang yang membawa sekitar 12 juta dolar dan mereka memiliki waktu hanya 5 hari untuk mempersiapkannya. Ghost juga sudah mengantongi informasi rute perjalanan mobil pengantar uang tersebut dari geng Rusia yang menurutnya bisa dipercaya. Dia tidak memaksa The Crew menerima misi tersebut dikarenakan gajinya yang elit, tetapi misinya yang sulit. Dan jika anggota The Crew tidak ikut dalam misinya, maka Ghost akan mengambil uang dari hasil perampokannya yang masih disimpan oleh Garden. Lantas dia pun pergi meninggalkan mereka. Ide Ghost sempat ditolak oleh Garden karena ia mencoba teguh pada prinsipnya, yaitu hanya melakukan perampokan sebanyak 1 kali dalam setahun. Dengan begitu, aksi mereka akan sulit untuk dilacak oleh polisi. Akan tetapi, karena tertarik dengan jumlah uang yang begitu banyak, Garden dan anak buahnya pun akhirnya setuju untuk menjalankan aksi perampokan tersebut. Menurut keterangan dari Ghost, terdapat 2 mobil pengantar uang lapis baja, di mana mobil depan berisi uang, sedangkan sisanya adalah mobil pengawal, yang mana terdapat beberapa petugas dengan senjata shotgun dan juga pistol. Action 12 gauge and 40 caliber Glock. They ain't gonna know what him. Perampokan The Crew kali ini terbilang cukup ekstrim karena mereka akan mengobar bagian bawah jalanan dan memasukkan bom di lubang yang telah mereka buat, lalu menghancurkan jalanan dengan meledakkan bom tersebut. Hal itu membuat jatuh mobil pengantar uang. Setelah itu barulah uang di mobil itu diambil oleh anggota The Crew. Di samping itu mereka juga harus berhati-hati jika bom itu melesat dan tidak mengenai tepat yang mereka inginkan di bawah tanah. Sementara itu, terlihat Jack dan Eddie yang terus mencari siapakah dalang dari perampokan tersebut. Terlihat Jack yang mencoba menelusuri transaksi bom C4 yang digunakan saat perampokan, dan ternyata bom itu berasal dari geng Rusia, di mana Ghost juga mendapatkan rute perjalanan mobil pengantar uang dari mereka. Beberapa waktu kemudian mereka menemukan lokasi markas geng Rusia. Jack dan Eddie menyergap markas geng itu bersama para anggota kepolisian. Mereka pun berhasil menemukan bukti bom C4 di markas itu. Akan tetapi beberapa berkas dokumen sudah keburu dibakar oleh para anggota geng Rusia dan hanya menyisakan sebuah peta kota Los Angeles yang telah ditandai beserta dokumen perizinan proyek dalam keadaan rusak. Pershing Square,
Union Station. Mereka sempat putus asa hingga sampai akhirnya Jack menemukan beberapa foto di markas geng Rusia dengan menggunakan kaca pembesar miliknya. Terlihat gelang pengenal milik seorang tahanan dan ternyata itu adalah Ghost yang bertuliskan nama aslinya yaitu Reverse. Setelah ditelusuri, Jack pun mengetahui jika Ghost adalah napi yang tertangkap ketika menjalankan aksi perampokan 5 tahun yang lalu dan telah dibebaskan tepat di hari perampokan bank setempat. Jack yang merasa curiga dengan Ghost pun membuntutinya secara diam-diam dari kejauhan, padahal dia sedang jalan-jalan bersama seorang putrinya. Dia pun melihat Ghost yang bertemu dengan Garden dan juga Jesse, dan tak lama kemudian mereka bertiga pun bubar. Garden pergi bersama John yang sudah menunggunya di mobil Range Rover hitam, sementara Jess menaiki motor sport sendirian. Jack pun mengikuti mobil yang dikendarai oleh John, dan sebagai perampok yang profesional, John beserta Garden sudah mengetahui gelagat mobil dari Jack yang terus mengikutinya. Alright, make another run. Sure, us. Sampai akhirnya John memarkirkan mobil di pinggir jalan. Lantas mereka berdua pun menyiapkan senjata, tapi karena ada seorang bocah di dalam mobil tersebut, mereka pun mengurungkan niatnya. Berkat dari plat mobil yang didapatnya, Jack akhirnya berhasil mengetahui identitas lengkap dari Garden, dan dia sangat yakin jika Garden adalah salah satu pelaku dari perampokan bank setempat. Di sisi lain, kakak Garden yang bernama Naomi baru bebas dari panti rehabilitasi, tiba-tiba mengambil uang curian bank milik Garden dan kabur begitu saja. Garden pun langsung mencari keberadaan Naomi, akan tetapi dia sudah lebih dahulu ditangkap polisi dikarenakan dia bertransaksi sebungkus narkoboy. Mendengar kejadian itu, Garden pun pergi ke sana untuk membantu kakaknya. Sementara itu, terlihat pengedar narkoba yang sedang diinterogasi. Where did you get the bill? It was alone, man. Alone. Give me a name. Naomi. Naomi what? Dan setelah ditelusuri oleh Jack, Naomi adalah kakak kandung dari Garden. Selain itu, beberapa uang yang digunakan untuk transaksi memiliki nomor seri yang sama persis dengan nomor seri uang yang dirampok dari bank setempat. Hari perampokan mobil pengantar uang pun tiba. Seluruh anggota The Crew berjaga di bawah tanah. Bom C4 untuk meledakkan jalanan juga telah selesai dipasang. Sementara itu, Ghost bertugas mengatur jalan dengan menyamar menjadi seorang polisi. Sedangkan John mengamankan area di atas gedung dengan snipernya dan juga bersiap-siap menembak Ghost jika kalau dia berkhianat. This is not good. This is not good. Package is late. Must have gotten hung up. They'll be here. God damn. You know, G. I'm ready. Come on, Dad. We got a shitload of C4 and we're move. Come on, man. All right. Setelah mereka semua di posisi masing-masing, terlihat mobil pengantar uang yang melaju sama persis seperti apa yang mereka harapkan. Merging on the floor. Boys, we still got cars inside the cones here. Cones look clear to me. Holla. Akan tetapi saat sampai di titik pengeboman, tanpa disangka-sangka ada sebuah sepeda yang memotong laju mobil pengantar uang. Hal itu membuat mobil tersebut mengerem mendadak tepat sebelum titik ledakan. Keadaan di jalan pun berubah menjadi kacau. Supir mobil pengantar uang pun panik. Begitu juga dengan anggota The Crew yang akan membatalkan misi perampokannya. Akan tetapi, John yang masih berjaga di atas gedung dengan sigapnya turun ke jalanan dan membajak mobil yang berada di belakangnya, lantas menyundul mobil yang berisi penuh uang masuk ke dalam lubang ledakan. Dengan lincahnya, semua uang di mobil tersebut langsung mereka kuras tak tersisa. Dan misi perampokan The Crew akhirnya berhasil meskipun tidak sesuai dengan rencana. Terlihat Jack dan Eddie yang lagi-lagi telat berada di lokasi perampokan. Jack pun teringat dengan peta kota Los Angeles yang mereka temukan di markas geng Rusia. Lantas mereka berdua pun menuju ke stasiun kereta bawah tanah terdekat. Sampai akhirnya Jack melihat Jess yang membawa tas hitam yang cukup besar. Jack yang sudah pernah melihat wajahnya pun langsung mengejar Jess. Sedangkan Jess terpaksa menyembunyikan uangnya di semak-semak.
Jesse terus berlari hingga menuju ke sebuah gedung sambil terus dikejar oleh Jack dan Eddie. Polisi yang lainnya pun datang mengepung Jesse, dan Jesse yang terpojok akhirnya menembak Eddie hingga dia harus tewas saat itu juga. Jesse akhirnya bisa meloloskan diri berkat melompat dari sebuah gedung dan menuju ke anggota The Crew yang sudah menunggunya di sebuah hotel. Sementara itu, Ghost yang baru akan sampai di kamar hotel menerima sebuah telepon dari ketua geng Rusia, dan ternyata geng Rusia memberikan rute perampokan tersebut kepada Ghost untuk menjalankan aksi perampokan itu bersama mereka dan bukan bersama The Crew. Karena kesal akan pengkhianatan dari Ghost, para geng Rusia itu pun mencari keberadaannya hingga sampai titik darah penghabisan. Setelah para kelompok The Crew berkumpul, mereka menyerahkan seluruh rampokannya ke pengurus keuangan, yaitu Scott, yang akan diamankan ke bandara dan nantinya akan bertemu dengan The Crew di sana. Sementara Ghost diam-diam masuk ke dalam kamar mandi dan memberikan nomor kamar hotel ke bos geng Rusia tersebut yang sudah berada di lobi. Dan betapa terkejutnya The Crew setelah mengetahui Ghost yang sudah kabur lewat jendela. Mereka semua pun akhirnya sadar jika ini semua adalah jebakan dari Ghost supaya The Crew saling bunuh satu sama lain dengan geng Rusia. Dan benar saja, ketika kelompok geng Rusia sudah berada di sana, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindari. Dan salah satu anggota The Crew, yaitu Eji, harus meregang nyawa saat itu juga. Mereka semua pergi dari tempat itu. John menuju ke bandara, Garden balik ke rumahnya untuk membawa kakaknya Naomi. Sedangkan Jesse dan Yanto kembali ke markas. Namun sesampainya di sana, Yanto sangat terpukul ketika melihat si Yanti sudah terbunuh beserta uang hasil perampokannya sudah menghilang, dan itu pastinya adalah perbuatan dari Ghost. Dan tanpa mereka duga, markas tersebut sudah dikepung oleh puluhan polisi. Berpindah ke Garden yang menemukan kakaknya Naomi dalam kondisi setengah sadar, dan dia segera membawanya pergi ke bandara. Sedangkan Jack yang baru keluar dari apartemen melihat mobil Range Rover hitam milik Garden dan dia mengejarnya secara diam-diam. John yang mendapatkan kabar bahwa Ghost telah mengambil uang-uang mereka di markas sangatlah yakin jika Kojang Serakah juga akan mengambil seluruh uang hasil rampokan yang sekarang ada di tangan Scott. John pun meminta Garden agar segera sampai di bandara untuk menyelamatkan Scott dan juga uang mereka. Garden berusaha menelepon Scott untuk memperingatkannya, namun naas, dia sudah terlambat oleh karena Ghost menyelinap di kabin pesawat dan merampas semua koper uang milik mereka. Tak lama kemudian, Garden sudah sampai di bandara. Dia menodongkan sepucuk senjata kepada Ghost, dan di saat yang bersamaan muncullah Jack hingga mereka bertiga pun saling menodongkan senjatanya. Ghost menjelaskan dendamnya di perampokan 5 tahun yang lalu, di mana dia seperti dijadikan tumbal dan ditangkap polisi agar anggota The Crew lainnya bisa lolos, padahal itu merupakan kesalahan diri sendiri. Dia merasa telah dikhianati oleh The Crew dan akhirnya dia merencanakan pembalasan dendam ini. Mereka menembak satu sama lain yang menyebabkan Garden dan Jack harus tumbang saat itu. Dan ketika Ghost akan menembak kepala Garden, tiba-tiba entah dari mana si John, dia langsung menembak Ghost hingga dia tewas saat itu juga. John dan Garden membawa pergi semua koper uang dari bandara. Sementara Jack, meskipun dia telah gagal menangkap anggota The Crew, setidaknya dia berhasil mengantongi semua identitas mereka. Dan tamat. Di dalam menjalankan kehidupan, memang manusia membutuhkan uang, tetapi orang bijak pasti bisa memilih dan memilah dalam mendapatkan uang tersebut. Di film ini kita diperlihatkan akan sosok murni manusia ketika mereka melihat uang dalam jumlah besar. Pengkhianatan, kejahatan, bahkan pembunuhan pun tak luput bagi mereka yang mendewakan uang. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa.